Balik lagi di Konspirasi and Chill bersama saya Coki Pardede. Nah, saya Reno Kalbi. Dan kita ada tamu Kania Cita. Kania Cita. Modern Kartini Indonesia. Modern, wah gila berat banget modern Kartini. Ya, gimana nih Mas? Apanya dulu Kan Kartini kan ini independen. Simbol perjuangan perempuan lu. Betul. Modern day-nya gitu. Tapi sebelum ini deh, sebelum kita mulai lebih lanjut, lo tuh lebih nyaman di-identify as apa sih di pekerjaan lo nih kan? Lo sebagai itu dulu kita sebagai influencer kah? Aduh. Influencer pendidikan atau what? apa? Content maker aja. Kita kehadiran Kania Cita dan pastinya kalau kita menghadirkan wanita-wanita independen, kita nggak bakal jauh-jauh pembahasannya dari sebuah paham yang kayaknya belakangan ini nih lagi melejit banget ya. Apa ya gue bilang ya? Maksud Anda Indonesia tidak mendukung hak-hak wanita sebenarnya? Sekarang ini. Ya jadi... Tapi ngomong wanita independen tuh maksudnya konsepnya kayak gimana sih? Nah di pemahaman gua adalah wanita yang independen itu sendiri. Kan perdebatan feminisme gitu kan. What is a female? Orang yang merasa female aja, female apa juga. Oke. Untung ada yang ngomong. Ini tuh perdebatan yang ini jokes dari seorang komedian. Ya. Paling tidak menurut gua wanita independen itu semakin independen wanita itu bisa dilihat dari masakannya enak atau enggak. Oh iya, soalnya. Semakin independen biasanya nggak bisa masak. Enggak, salah joknya bukan itu. Gimana joknya coba? Enggak, joknya adalah kenapa negara-negara yang mengopres hak-hak perempuan itu masakannya enak-enak. Bagus banget itu joknya menurut gue. Iya. Ya. Karena negara-negara yang membela hak wanita itu masakannya nggak enak. Kayak apa masakan Kanada nggak enak kan? Tapi itu bagus banget. Itu Andrew Schulz komiknya. Bukan kita. Ya. Bukan kita. Oke, tapi sebelumnya kan banyak orang tuh yang mengidentikan lu dengan sebuah paham yang namanya feminisme. Betul. Nah, lu gimana tanggapannya? lu nyaman atau tidak? Gue tersinggung. Kamu lu tersinggung? Iya. Gimana semua cita-cita wanita modern day ini ingin betul dan gue bukan perempuan lepas dari gaji suami. Independen kan? Gue bukan perempuan ya, tapi kayaknya gue berani bilang banyak perempuan-perempuan yang look up to you gitu. Ya. Bahkan merasa dia lebih dari sekedar cantik loh, tapi juga pintar. Bahkan gue udah kuat deh. Gue kayaknya gak bisa melanjutkan percakapan ini. Bahkan merasa bahwa lo ini adalah pilar-pilar feminisme lah gitu. Tapi sebelum kita jawab ke sana, apa ciri-cirinya? Mandiri Mandiri. iya. Pintar, Mandiri lo iya. iya dong. Mandiri iya. Pinter of course. Content maker iya. Kan nggak banyak. Influencer iya. Influencer gitu. Nggak gini, influencer perempuan banyak, tapi influencer perempuan yang kontennya itu make a difference one way or another kan nggak banyak. Bisa dihitung pakai jari gitu. Ini gue ngomong ini parah gak sih sebenarnya? Tapi anyway, lo sendiri tuh kenapa agak risih kalau diidentifikasikan dengan feminisme? Iya, lebih karena gue enggak gitu. Nggak, itu kayak gini loh. Misalnya gue orang Batak. Iya. Terus gue bukan orang Jawa gitu kan. Yeah. Nah tapi gue disebut sebagai orang Jawa gitu. Kan bukan berarti gimana, cuman kayak ya gue bukan itu gitu. Gampangnya kan kayak gitu. Okay. Jadi kalau lo misalnya ada social media award gitu ya. Yeah. Idola feminism tahun 2023 jatuh kepada Kania, lo mau terima awardnya apa? Enggak. Maaf saya bukan itu gitu. Saya appreciate effort yang kalian keluarkan untuk acara ini. Tapi sayang sekali saya bukan itu gitu. Oke, salah satu hal yang paling umum aja lah. Apa yang lo tidak merasa lo merasa lo kurang pas diidentikan dengan feminis? Apa yang paling umum aja? Enggak, lebih tepatnya sebenarnya gue sulit memahami itu sebenarnya apa. Oh, feminisme itu apa? Karena itu sebenarnya pertanyaan gue selanjutnya sampai sekarang. Iya justru itu, karena ngerti. jadi gini. Apa menurut lo feminis? Gimana Adri dulu? Oh, jebak gua lo. Adri dulu.
nunggu Adri dulu. Oke, menurut lo ada? Independensi perempuan itu Ya, sendiri. sepemahaman gue, Iya, perempuan Nah, yang tapi kan independen. tadi lu belum kasih gue definisi dari Ya, tadi lo independen independen. ini. Masa independen gak bisa masak definisinya? Coba yang benar definisinya. Oke. Bukan, kalau nggak masak buat diri sendiri lah. Masak buat bisa Independen. ya, bisa keluar dari bayang-bayang lelaki. Iya, Sepemahaman iya, gue sih feminisme iya. itu dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. More than just a housewife. More than just a housewife. Meskipun itu housewife itu feminisme juga kalau itu pilihannya. Nggak kan gitu juga definisinya. Benar. Atau akhirnya ini gue jadi jauh dari konspirasi sih. Enggak, maksudnya kenapa kalau lu notice nggak kenapa gaung-gaung feminisme ini terjadi belakangan ini? Kenapa menurut lu? Ya, itu dulu aja deh. Enggak, kalau itu kan awalnya ya. Kalau gue, ini dari yang gue pelajarin tapi ya. Tapi Ya. balik lagi nih, gue bukan pakar feminisme. Kayaknya sama aja. Enggak, tapi beneran, ini beneran serius. Gue bukan studi filsafat feminisme oke, ya kan. oke. Jadi mungkin harus ditanya. Nggak masuk cabang emang masuk cabang filsafat feminisme? Lah itu kan pemikiran. Tapi iya, gue rasa nggak di kampus sih nggak ada Pasti sih. Ada, Dri. Oh, ada ya? Ada ya? Ada, bahkan Kenapa nggak ada lagi patungnya? cabang-cabang di dalamnya. Nggak terus. Kenapa feminisme nggak ada patungnya? Lo tanya, karena yang bikin patungnya cowok. Ya gue gak pernah liat yang cewek gini. Kayak ini gue serang banyak orang gak sih nih gue? Iya ya. Diserang sih. Tolong nanti dipotongin terus dia sebarin aja ke Twitter. Sebetulnya kan simpel tadinya. Emang gue cuma mempertanyakan, bukannya feminisme nggak boleh? Boleh. Tapi kenapa? Emang itu cabang dari kuliah filsafat? Gua nggak tahu. Iya, ada filsafat feminisme ya ada sama kayak filsafat liberalisme, filsafat Oke. sosialisme ya pasti ada. Oke, Terus, terus menurut lo kenapa dia paham yang makin kesini makin tergaungkan? Nah sebenarnya gue tuh ngeliat gerakan hak perempuan lah ya. Oh, Yang iya, gue iya. tahu tuh sebenarnya awalnya banget tuh namanya suffragist sebenarnya. Oke. Jadi perjuangannya tuh suffrage ya. Suffrage itu hak milih dalam pemilu. Gitu. Ya betul. Oh, awalnya dari situ dulu. Ya, awalnya nggak di-include Setahu gue perempuan. paling awal banget gerakan perempuan tuh itu. Ya, Tapi ini perempuan yang nggak dari di-include ini ya, dulu. yang dari Amerika. West Society lah, Ya, oke. Western lah gitu kan. Kalau yang di Indonesia mungkin beda lagi ya. Oke, Maksudnya oke. mungkin pernah ada dulu gerakan perempuan itu. Ya, Tapi ya. gue kurang tahu karena kalau Ya. yang dipelajarin di kampus tuh dari yang West. filsafat intelektualnya nih dari sana nih gitu kan. Kebanyakan maksudnya dari Western inilah, Western Society. Nah terus si suffragist ini sebenarnya konteksnya dia perjuangin hak untuk cewek bisa memilih dan dipilih di dalam pemilu. Ya. Jadi dulu tuh mereka nggak ada nih, cewek tuh nggak boleh memilih dan dipilih dalam pemilu. Oke. Ya. Nah tapi kadang-kadang kan orang Indonesia bilang, ya kita dari awal udah bisa dipilih dan memilih kok gitu kan cewek. Ada yang bilang gitu Iya. ya. Ya sorry, cuman lu pemilu pertamanya tahun berapa ya gitu ya. Oke, Ini iya kan benar. konteksnya tahun 1000 berapa tuh Iya, ya, iya, 18 kali ya, 18 something ya. Kan udah lebih tua lah gitu Iya. ya. Jadi mereka udah mengalami pemilu lebih banyak daripada kita. Dan dari banyaknya pemilu itu tuh sebagian di awal tuh nggak boleh cewek. Ada gitu, memilih ataupun dipilih gitu. Nah terus akhirnya Kamu tahu adalah orang jangan ikut tuh gitu. pejuang-pejuang ini Ya, gitu ya. kan. Suffragist nih mereka Kenapa nyebut kamu ikut dirinya. kamu ke TPS? Gak usah. Enggak, itu dulu kejadian zaman dulu kayak Iya, gitu. iya. Dia betul. mereenact. Betul, Dia betul. mereenact. Nah, terus ya udah orang itu sebenarnya menyebut diri mereka tuh suffragist nih. Oke. Gue mau perjuangin suffrage aja buat perempuan supaya punya hak memilih dan dipilih juga kayak laki-laki kayak gitu. Nah, terus nggak tahu somehow gimana tiba-tiba ada term baru ini si feminism ini. Nah, gue tuh agak lupa nih pertamanya tuh muncul term ini tuh di mana dan dalam konteks apa. Ya. Tapi di awalnya dia muncul ini perjuangannya tuh seputar kayak tadi hak-hak politik dan hukum yang sama lah gitu. Oke. Antara perempuan dan laki-laki. Jadi nggak ada, jadi kayak ya udah hak-hak warga negara aja nih gitu. Ya. Nah sebenarnya jauh sebelum itu lebih tua lagi ada pemikiran namanya liberalisme kan, Ya. yang sebenarnya juga memperjuangkan hak-hak. Oke. Nah cuman pada saat itu liberalisme itu dianggap nggak cukup karena loh buktinya ini ada nih warga negara yang nggak dapat hak yang sama gitu, karena dia gendernya beda gitu kan si perempuan ini gitu. Konsep itu aja gitu ya. Nah gue tuh rada kurang srek gitu dengan itu, karena menurut gue gini, kayak misalnya gini. Misal sekarang nih ada demokrasi gitu kan. Nah terus gue gak serak dengan pemilu yang ada gitu. Kan gue gak perlu bikin sistem baru gitu kan. Iya. Ya. Dengan nama misalnya entah apa kan. I don't know ya. Iya, iya. Mungkin kayak Iya. demokrasa gitu. Jadi kayak Iya. ganti gitu kan. Kayak ya buat apa gitu menurut gue. Ya itu kalau lo hanya menyempurnakan konsep adanya hak. Ya menurut gue cukup berarti pemikiran sebelumnya Iya. gitu. Nah tapi emang ya udah gak tahu somehow gimana mungkin untuk gerakannya juga ya. Jadi mereka punya nama baru ini. Nah tapi terus makin kesini gue semakin nggak tahu lagi sebenarnya ini kemana arahnya gitu. Karena yang di awal tuh lebih clear cut gitu, maksudnya ya udah lu perempuan harusnya ya sama yang warga negara ya harusnya dia sama dong, boleh jadi hakim juga, boleh jadi pejabat juga gitu kan, karena ya sama-sama warga negara sipil nih. Nah kalau semakin kesini tuh gue semakin nggak ngerti sebenarnya gitu, karena kalau kayak di Indonesia
gue berusaha mencari tahu gitu ya, ada nggak sih pasal-pasal hukum yang misalnya beda nih berlakunya gitu antara perempuan dan laki-laki. Nah yang beda itu justru sebagian besar ya kalau di tingkat nasional tuh yang datang dari mereka justru gitu. Misalnya kayak kuota perempuan gitu kan, itu kan hanya berlaku untuk perempuan, nah kayak gitu. Atau enggak misalnya kayak cuti hamil, nah itu kan berlakunya khusus perempuan tuh gitu. Nah jadi justru aturan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki itu justru lebih baru, justru datangnya dari gerakan ini gitu. Nah tapi kalau misalnya di daerah, perda-perda ada yang memang membedakan nih gitu kan antara perempuan dan laki-laki. Tapi asalnya ya itulah kita tahu ya gitu. Ya apa? Ya dari sesuatu lah, Ya, dari seperti sesuatu itu, ya kan? Nah, yang itu bahkan kan- lebih lama daripada perjuangan suffragist tadi itu Betul, kan. Ya. jauh lah, lebih lama lagi. Jauh lebih Terus lama. orang tuh mengokohkan lu kenapa? Maksudnya menokohkan apa nih? Iya, Kayak menokohkan lu jadi sebagai feminisme tuh dari mana sih simbol sebenarnya? Kalau lo boleh feminisme berasumsi, modern. Mungkin kalau lo kayak boleh pemikiran lu berasumsi. tadi nggak tahu somehow kayak orang tuh ngelihatnya kalau tadi ya mungkin kalau lo ada image cewek pinter atau gimana-gimana berarti lo feminis nih gitu. Nah itu gue pun bingung datang dari mana juga gitu. Maksud gue ya mungkin kebetulan ya. Mungkin kayak ada tokoh-tokoh yang gue feminis nih gitu dan dia kayak gitu kan. Nah tapi gue sangat banyak berbeda pemikiran gitu dengan orang-orang ini yang disebut sebagai Salah satunya aja. Salah Terus sebut nama? Enggak, bukan. Salah satu pemikiran yang berbeda. Oh, oke. Ya itu tadi misalnya kalau dia lebih kayak ya udah perjuangin spesifik perempuan gitu kan. Nah kalau gue tuh ngeliatnya kenapa nggak di atas lebih general aja gitu. Kayak misalnya hak. Ya udah kenapa kita nggak bicara hak warga negara aja gitu. Kenapa gue harus spesifik bicara ini perempuan ini laki-laki kayak gitu loh. Gue tuh agak nggak bisa di situnya, nggak ngerti di situnya. Nah tapi kalau misalnya bicara oke, ada treatment khusus nih, misalnya kayak mungkin cuti gitu ya tadi ya, cuti hamil melahirkan ya oke lah gitu, yang hamil melahirkan kan perempuan doang. Ya oke, tapi menurut gue itu tetap masuk dalam koridor hak warga negara. Itu sama kayak misalnya gini, apakah kita harus bikin Oke, gue ngerti. Iya kan, apakah misalnya oke Coki bertato gitu kan. Dia pasti butuh lah perawatan tato. Tapi butuh gak nih negara bikin undang-undang orang bertato gitu kan. Kan sebenarnya kan atau hak orang bertato kan simpelnya kayak ada treatment khusus yang diperlukan oleh orang dengan kondisi khusus gini-gini. Tapi kan kita sebenarnya gak perlu semuanya itu dibikin gerbang baru lagi gitu kan sebenarnya. Nah mungkin di situnya yang gue agak gak serak. Dan berikutnya lagi yang mungkin juga apa ya berbeda. Tapi ini balik lagi ya, gue gak bisa bilang semua feminis seperti ini. Karena gue juga balik lagi, gue juga gak tahu gitu ya apakah feminis itu sebenarnya yang gimana gitu kan. Kita gak ada WhatsApp Karena group. sangat banyak sekali gitu kan denominasinya gitu. Kalau tuh di Island gak ada WhatsApp group. Iya betul sih. Ya memang bener. Tapi kita gak tahu juga, siapa tahu ada. Iya, Nggak dan merekanya. Iya, yang Yang mana? kitanya kan nggak ada di situ. Kita Iya, nggak tahu benar, ujungnya kan. benar. lo gak diundang dong pasti. Ya itu Gitu. masalahnya. Jadi yang satu lagi adalah tindakan-tindakan yang kemudian dianggap menjadi solusi. Maksudnya solusi atau yang diperjuangkan lah gitu ya. Iya. Yang gue juga rada nggak sejalan gitu. Kayak contohnya kuota gitu ya. Oh ya, benar. Iya. Iya, sepakat. Jadi kan Bukan argumennya keahlian tapi kuota based on gender kan. betul. Iya, iya. Nah kan argumennya kan kayak, ya kan cewek titik startnya beda nih gini-gini. Ya udah benerin titik startnya dong. Ya. Ya, Kan nggak benar. masuk akal. Lu bilang titik startnya beda, yang lu beresin titik finish kan. Ini kan nggak masuk akal sebetulnya Betul, gitu kan. betul. Nah hal seperti itu ya Iya. kan. Jadi kayak misalnya, oh cewek nggak berpolitik karena dilarang nih. Oke kasih gue datanya dong, rasionya gitu kan. Iya. Misalnya ada 100 cewek mau jadi pejabat. Iya. 80 nggak bisa karena dia cewek. Ada nggak data seperti itu? Nggak Iya. ada, datanya cuma berapa cewek yang di posisi pemerintahan. Gue nggak mau jadi pejabat terus gimana kan gitu ya. Iya kan gitu loh. Lo pernah ngitung nggak berapa yang mau gitu loh. Ya. Iya nggak? Nah kalau misalnya di populasi cowok 1000 yang mau jadi pejabat. Iya. Di populasi cewek 10 yang mau jadi pejabat. Ya masa lu bingung kalau hasilnya timpang gitu kan. Itu kan kayak misal yang mau jadi komedian gitu kan. Iya, Siapa? Terus tiba-tiba lu bingung. Loh kok ini banyakan ini yang jadi komedian? Ya gimana ya emang yang mau juga lebih banyak gitu kan. Nah itu kan mana data itu gitu Iya. kan. Maksud gue kayak gitu. Nggak masuk akal gampangnya gitu kan. Penggunaan datanya tuh menurut gue sloppy gitu. Harusnya ya lu pakai rasio dong bukan absolut kayak gitu. Oke. Ini konspirasi. Nah ada satu lagi. Nah, di nanti sini. ya. Iya. Nah, di sini konspirasinya. Menurut lo, pergerakan terutama yang di barat ya, permintaan untuk kuota khusus ini, itu ada konspirasi di belakangnya nggak? Misalnya melemahkan lelaki atau melumpuhkan sebuah profesi atau apa gitu. Tolong gambarnya Andrew Tate di belakangnya. Ada banyak cerita-cerita konspirasi di sekitar kita ya. Yang gue amati tuh gini. Menurut gue kita terlalu overestimate terhadap diri kita sendiri, terhadap spesies kita. Oh, oke. Jadi kayak mungkin ada ya tindakan-tindakan yang memang ini secara sistemik nih gitu, dipikirkan oleh segelintir orang dan mereka memang berstrategi gitu ya gimana supaya kayak gini, supaya kayak gitu. Tapi kalau misalnya membayangkan bahwa
ngabers di kabupaten mana gitu kan, berkonspirasi untuk membuat supaya perempuan tidak maju gitu kan. Itu menurut gue terlalu overestimate gitu. Maksud gue jujur gue terlalu overestimate. Jadi kayak maksud Anda? Enggak, maksud gue perubahan tidak bisa datang dari kampung. Bukan, iya maksud Anda konspirasi tidak bisa terjadi di kabupaten. Bisa iya nggak apa-apa lanjutannya it's a joke man. Iya kan. Kita buat supaya perempuan-perempuan ini tidak berpendidikan gitu kan. Supaya mereka tidak bisa menguasai dunia ini. Bagaimana nih kita buat peta caturnya ini. Itu kayak menurut gue terlalu overestimate. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau ditanya tadi apa nggak ada konspirasi, gue nggak yakin gitu. Gue nggak yakin bahwa spesies kita tuh sesophisticated itu gitu secara umum ya. Tapi kalau misalnya nih elit nih segini nih segelintir ini ya itu mungkin ya. Tapi kalau ini secara umum nih orang-orang pada melakukan itu tuh gue nggak yakin spesies kita punya kapasitas seperti itu di level yang seperti itu ya. Nah jadi biasanya yang terjadi kalau tebakan gue dalam kultur-kultur ya itu seperti ini. Misalnya pertama tuh kita nggak sengaja gitu. Kita ngerasa enak aja nih, ada dorongan insting ngelakuin sesuatu gitu. Dorongan insting ngelakuin sesuatu, terus ini kayaknya enak nih ngelakuin ini gitu. Kita nggak tahu kenapa itu enak, kenapa itu menyenangkan buat kita nggak tahu gitu. Orang melakukan seks untuk reproduksi, untuk sebenarnya survive kan. Jadi spesiesnya terus ada lah di bumi ini gitu. Tapi kan ketika lu have sex, apa kalau mikir, oke gue harus membuat spesies gue terus survive di bumi ini kan kayak gitu kan. Iya kan. Yang lo tau cuma enak nih, lanjut lah gitu kan. Nah kira-kira itu yang terjadi kan secara umum. Kayak kita tuh ngerasa sesuatu enak, kita lakuin. Nah ternyata ada efek-efek seperti tadi misalnya, ternyata dari efek semua orang lakuin ini, kelompok ini jadi kalah gitu kan. Atau kelompok ini jadi tersingkir. Itu tuh efek yang awalnya tuh gak sengaja, bukan kayak gue mau nyingkirin dia nih. Ya gue tuh tebakan gue sih dan gak seberniat jahat itu juga orang gitu, tebakan gue ya gitu. Maksudnya sebagian besar tuh cuman kayak, ya ini menyenangkan nih untuk ke arah sini. Kayak gitu loh. Jadi kayak malas sekolah terus gak kemana-mana gitu kan. Iya, habis itu ya tiba-tiba ada yang sepertinya ada gerakan terpadu dan terorganisir untuk membuat kita tidak malas sekolah. Padahal emang jangan-jangan ya karena emang malas sekolah aja. Mungkin gitu, ya seperti itu. Ya, atau mungkin tadi yang lain apalagi yang menyebabkan kayak, ini pada senang kesini nih, ternyata yang ini jadi tersingkir gara-gara ini collateral damage gitu. Betul. Karena yang ini kan pas udah makin lama ngerasa, ternyata gue diuntungin dari sini. Nah baru tuh ada kesadaran at some point. Benar. Nah baru akhirnya jadi lanjut kayak gitu. Berarti sebenarnya kesimpulan dari episode ini adalah tidak ada konspirasi. Tidak ada konspirasi. Di belakang gerakan feminis. Tidak ada konspirasi di balik belakang. Jadi Indonesia sudah sangat adil. Bentar. Ya, lu jangan kasih kesimpulan feminisme dari gue gak tahu. Lo enggak karena kita mengundang lu dari asumsi netizen. Iya enggak, tapi maksudnya enggak. Ya makanya. Maksudnya tidak ada gerakan bersama untuk membodohi perempuan Indonesia tuh nggak ada. Nggak ada. Sejauh yang kita tahu. Dugaan. Paling nggak dari Perda tadi nggak ada kan? Lo bener gua. Ya karena itu kan dia juga berada di dalam itu sendiri. Ya pokoknya nggak ada lah. Nggak ada lah pokoknya. Jadi buat teman-teman yang merasa atau mengkait-kaitkan Kania dengan feminisme sudah jelas ya. Kania mengatakan bahwa dia bahkan bingung definisi feminisme sekarang ini apa, makanya karena banyak sekali lah. Karena banyak sekali dan sehingga dia bukan feminis gitu. Jadi tolong nanti backgroundnya. Jadi gue lebih senang kayak udah kita mendingan bergerak di level yang lebih universal ya, mencerdaskan aja gitu kan. Kita sama-sama mencerdaskan diri gitu. Benar. Ya. Mantap. Dan coba ditarik foto perempuan yang begini. Enggak. Gue tahu. Bentar gue sini. Tutup dulu. Yaudah, sampai ketemu lagi di Konspirasi and Chill selanjutnya. Jadi Anda tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Ada kandidat yang tepat nih. Tapi abang ini Aman gak ada kita.